Halo sahabat pecinta film serial India, kembali lagi bersama Mimin di Ganapati Channel. Nah, pada video kali ini Mimin akan ceritakan sebuah kisah bagaimana cucu Dewa Siwa menyelamatkan seluruh ular dari api persembahan yang dilakukan oleh seorang raja. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, seperti biasa Mimin minta sedekah kalian dengan cara klik tombol subscribe, klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, jika sudah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini diawali ketika seorang anak yang bernama Astika mencoba menghentikan pemujaan yang dilakukan oleh seorang raja untuk membunuh semua ular yang telah mengganggu kerajaannya. Astika mencoba maju mendekati tempat pemujaan, namun jalannya dihentikan oleh ribuan prajurit. Tidak disangka, hanya dengan sekali dorongan tangannya ia menghalau ribuan pasukan. Para prajurit yang mendapatkan serangan, mereka berlarian untuk mundur. Astika yang terus berjalan namun tiba-tiba melihat bayangan seorang di belakangnya. Kemudian ia menoleh ke belakang. Dan ternyata di belakangnya ada seorang dewi yang menampakkan kemarahannya. Dengan mata melotot, tangannya banyak dan memegang ribuan senjata. Anak itu malah tersenyum melihat dewi itu. Yang ternyata dewi itu adalah putri dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati yang bernama Dewi Mansa, yang kemarahannya sangat mirip dengan Dewi Durga dan Mahakali. Astika kemudian memberi salamnya kepada sang dewi. Ia kemudian mengingat pesan ibunya bahwa ibunya akan selalu menemaninya dalam perjalanan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah mengingat pesan dari ibunya, Astika mengucapkan terima kasih kepada sang dewi. Dan Astika menyebut Dewi Mansa dengan sebutan ibu. Dewi Mansa tersenyum dan memberkati anaknya, yang ternyata anak itu adalah putra dari Dewi Mansa, yang sekaligus cucu dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Dewi kemudian menghilang. Di sisi lain, Nagatasaka masih saja ragu bahwa Astika bisa menghentikan pemujaan sebelum dirinya menjadi korban berikutnya. Lihatnya terus berlangsung, dan semua ular akan masuk dalam api pemujaan. Nagatasaka sangat khawatir akan dirinya yang dikorbankan berikutnya dalam api pemujaan. Si raja yang melakukan pemujaan meminta ular Tasaka yang menjadi korban berikutnya. Tasaka yang mendengar hal itu sangat ketakutan. Ia meminta perlindungan dari Dewa Indra. Dewa Indra yang sombong sangat yakin bahwa ia bisa melindungi Tasaka karena tidak ada kekuatan yang bisa melebihi kekuasaannya, ucap Dewa Indra. Dewa Indra menyuruh Nagatasaka untuk melilit benda-benda yang berat dan tidak bisa dipindahkan agar ia tidak terlahap oleh api pemujaan.
Taksaka menatap tahta Dewa Indra, dan ia kemudian melilit tahta Dewa Indra untuk melindungi dirinya dari api pemujaan. Ia akan melilit tahta itu sampai pemujaan itu selesai. Di sisi lain, Astika mencoba menghentikan pemujaan. Astika mengingat pesan ibunya bahwa sebelum memulai pekerjaan dia harus berdoa kepada Dewa Ganesha terlebih dahulu. Astika kemudian memulai doanya. Suara nyanyian doanya begitu merdu. Raja yang mendengar nyanyian merdunya bertanya-tanya siapakah orang suci yang bersuara merdu seperti itu. Di sisi lain, ular Taksaka yang melilit tahta Dewa Indra mengatakan bahwa ia tidak akan melepaskan Dewa Indra. Suara doa Astika didengar oleh Dewa Mahaganapati. Astika terus berjalan. Raja sangat kagum mendengar doa dari Astika yang membuatnya berdiri dari pemujaan. Pendeta yang memimpin pemujaan menghentikan raja untuk berdiri dari pemujaan. Raja mengucapkan selamat datang kepada Astika. Astika yang melihat semua ular yang masuk ke api pemujaan, dia mencari cara untuk menghentikannya. Astika bertanya kepada raja, kenapa Anda berdiri saat pemujaan? Raja kemudian berjalan mendekati Astika. Raja mengatakan siapapun akan terbangun jika melihat anak dewa yang suci seperti dirimu. Si pendeta melarang raja untuk memberi kesempatan Astika untuk mengajukan pertanyaan. Astika meyakinkan raja bahwa ia tidak akan menyita waktunya terlalu lama. Raja kemudian menyetujuinya. Astika lalu mengajukan beberapa pertanyaan kepada raja. Raja mengatakan bahwa ayahnya telah dibunuh oleh ular Taksaka. Astika memberitahukan bahwa ayah raja mati karena mendapatkan kutukan dari seorang maharsi yang bernama Resi Seringi, karena ia telah melemparkan ular mati kepada maharsi saat maharsi melakukan meditasinya. Ini merupakan takdir dari perbuatan ayahnya, dan dengan balas dendam akan menghancurkan buah dari perbuatan yang mulia. Pendeta yang memimpin pemujaan sangat keras dan menginginkan kematian dari ular Taksaka. Perselisihan pun terjadi antara mereka berdua, dan akhirnya sang pendeta menyadari kesalahannya. Raja mengatakan akan mengakhiri pemujaannya. Namun raja bingung bagaimana cara menghentikan niatnya. Itu karena semua ular sudah terseret masuk ke dalam api pemujaan. Para Taksaka yang ketakutan, ia melilit Dewa Indra sangat ketat dan akhirnya mereka berdua terseret ke dalam api pemujaan. Astika kemudian berdoa kepada Dewa Mahaganapati, dan akhirnya niatnya itu pun berhasil dihentikan oleh Astika. Seluruh ular pun terselamatkan termasuk ular Taksaka. Astika meminta Taksaka untuk berjanji bahwa tidak akan mengganggu kerajaan itu lagi. Dan akhirnya bangsa ular semuanya berterima kasih kepada Dewi Mansa dan mengangkatnya menjadi ibu dari semua ular.
Nah sahabat, demikian cerita kali ini, semoga kalian menyukainya. Jangan lupa sebelum Mimin akhiri, kalian tekan tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan video selanjutnya. Jangan lupa selalu bahagia dan salam rahayu.